Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Perkenalkan, nama saya Lingga Setiajid, perwakilan dari kelompok 2 analisis pangan dan pertanian dengan judul karbohidrat total dengan asam sulfat secara UV-Vis. Anggota kelompok saya yaitu Foni Hana, Rifki Aliudin, Iyang Lutfiana, Lingga Setiajid, Evi Indri, dan Retno Diasofi. Dan poin-poin yang akan dibahas yaitu ada tujuan, alat dan bahan, prosedur kerja, data pengamatan, analisis data, dan yang terakhir pembahasan dan kesimpulan. Mari kita langsung ke pembahasannya. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan praktikum yaitu untuk mengetahui prinsip pengujian kualitas produk makanan sereal. Yang kedua, mengetahui kualitas produk makanan sereal menurut parameter kadar karbohidrat total. Selanjutnya, alat dan bahan. Untuk alat yang diperlukan, yang pertama ada peralatan gelas, yang kedua magnetic stirrer atau hot plate, yang ketiga ada cawan porselin, yang keempat neraca analitik, yang kelima ada spektrometer UV-Vis. Untuk bahan, yang pertama ada sampel sereal, yang kedua ada D-glukosa, yang ketiga ada fenol, yang keempat H2SO4 pekat, yang kelima larutan Na2S2O3, yang keenam ada Aquades. Selanjutnya yaitu ada prosedur kerja. Untuk prosedur yang pertama yaitu ada kadar karbohidrat dengan metode fenol asam sulfat, yaitu dengan cara 25 gram contoh ditimbang dan dimasukkan ke dalam gelas beker 100 ml. Kemudian ditambahkan Aquades sebanyak 50 ml dan diaduk kurang lebih selama 1 jam. Suspensi yang terbentuk disaring dan ditambahkan Aquades sampai volume 250 ml. Untuk prosedur yang kedua yaitu ada kadar karbohidrat dengan asam sulfat UV. Sebanyak 5 mg D-glukosa dilarutkan dengan Aquades sampai volume 50 ml. Kemudian dibuat seri larutan standar dengan mengambil masing-masing 0,5 ml, 1 ml, 2 ml, 4 ml, 8 ml, dan 10 ml dari larutan D-glukosa ke dalam labu ukur 10 ml. Kemudian diencerkan dengan Aquades hingga tanda batas. Lalu masing-masing 2 ml larutan standar yang telah dibuat diambil dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan sebanyak 3 ml asam sulfat pekat. Lalu sesaat kemudian temperatur larutan akan naik. Selanjutnya dimasukkan ke dalam penangas es agar temperatur kembali normal. Kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 315 nanometer. Prosedur yang sama dilakukan untuk larutan contoh dengan blanko adalah Aquabides. Yang selanjutnya yaitu data pengamatan. Yang pertama yaitu data pengamatan deret. Pada konsentrasi standar 0 didapatkan rata-rata sebesar 0,0000, lalu pada konsentrasi standar 5 didapatkan rata-rata sebesar 0,1571. Kemudian pada konsentrasi standar 10 didapatkan rata-rata sebesar 0,1649. Kemudian pada konsentrasi standar 20 didapatkan rata-rata sebesar 0,4050. Kemudian pada konsentrasi standar 30 didapatkan rata-rata sebesar 0,5372. Data pengamatan yang kedua yaitu data pengamatan sampel. Pada sampel 1 diperoleh rata-rata sebesar 0,086. Kemudian pada sampel yang kedua didapatkan rata-rata sebesar 0,142. Lalu pada sampel yang ketiga didapatkan rata-rata sebesar 0,118. Selanjutnya adalah analisis data. Yang pertama yaitu linearitas. Linearitas didapatkan kurva kalibrasi dengan persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan 0,0176X plus 0,0239 dengan nilai slope 0,0176, nilai intercept 0,0239, R kuadrat yaitu 0,9735 dan nilai R adalah 0,986, di mana kesimpulannya nilai R dikatakan masih kurang baik karena kurang dari 0,995. Dilanjutkan analisis data yang kedua yaitu tentang akurasi, di mana didapatkan konsentrasi sampel dengan
satuan persen miligram per gram, rata-ratanya yaitu 0,52. Dalam artian akurasi di sini dikatakan baik karena hasil kurang dari 2%, yaitu sebesar 0,52%. Dilanjutkan analisis data ketiga, yaitu presisi. Presisi di sini dinilai dari persen RSD, di mana hasil yang didapatkan yaitu 138,49. Tentu saja hasilnya sangat tidak baik karena melebihi dari kadar yang sesungguhnya, maka dikatakan kurang baik dalam hal presisi. Untuk analisis data berupa ketidakpastian asal labu ukur, yang pertama didapatkan konsentrasi bar yaitu sebesar 13 dan SXX-nya 580. Dilanjutkan dengan perhitungan B1 dengan slope 0,0176 dan perhitungan yang berikutnya hingga didapatkan mu curve yaitu sebesar 36,7374. Dilanjutkan analisis data ketidakpastian asal labu ukur. Kalibrasi alat ukurnya didapatkan mu cal yaitu sebesar 0,0102. Temperaturnya yang mempengaruhi tentu saja mu T yaitu 0,0097. Dilanjutkan yaitu ketidakpastian pipet ukur. Kalibrasi alat ukurnya didapatkan konsentrasi sebesar mu cal 0,0163 dengan suhu atau temperatur 0,0010. Dan yang selanjutnya ketidakpastian massa sampel. Di sini didapatkan mu m atau massa sampel yaitu 0,3398. Dan yang mempengaruhi selanjutnya juga ya ada ketidakpastian faktor pengenceran, di mana didapatkan hasil pengukuran yang terakhir atau perhitungan yang terakhir yaitu mu faktor pengenceran sebesar 0,0821. Dilanjutkan dengan ketidakpastian presisi, di mana didapatkan mu P atau mu presisi sebesar 0,4169. Dan di akhir ketidakpastian pengukuran yaitu ketidakpastian gabungan dan diperluas. Di sini didapatkan hasil dari kesemuanya yaitu konsentrasi, volume labu ukur yang 10 ml, volume pipet ukur 1 ml, mulai dari massa sampel, faktor pengenceran, dan presisi. Dari ketidakpastian baku, tentu saja dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi terbesar adalah kurva kalibrasi atau kurva pengukuran karena besarannya didapatkan 36,7374. Tentu saja yang menentukan atau yang paling berpengaruh adalah kurva kalibrasi. Dan mendapatkan hasil dengan rumus tersebut yaitu 70,5433, ketidakpastian gabungannya 36,7814 mg per liter, ketidakpastian diperluasnya 73,5627 mg per liter, dan konsentrasi sampelnya 5,2140 mg per liter, ketidakpastian diperluasnya 73,5627 mg per liter, dan nilai 30% dari konsentrasi sampel didapatkan sebesar 0,1564 mg per liter. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Metode spektrofotometri adalah teknik instrumental yang paling umum digunakan untuk analisis makanan secara kualitatif dan kuantitatif. Karena metode ini sederhana, cepat, serta sangat tepat. Dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkan nilai C sampel sebesar 0,01 dan konsentrasi sampel atau karbohidrat sebesar 0,0122 B per B kurang lebih 0,0150 dengan nilai maksimal 0,00367, maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya tidak baik karena nilai ketidakpastian lebih besar dari konsentrasi sampel. Hal tersebut dikarenakan mungkin ada beberapa zat yang tertinggal atau terkontaminasi dan juga bisa kesalahan pada praktikan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan.
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, praktikan sudah mampu mengetahui prinsip pengujian, menentukan kadar karbohidrat pada makanan sereal, dan pada praktikum ini juga tidak valid karena terdapat beberapa parameter yang tidak memenuhi syarat keberterimaan. Demikian pembahasan dari kelompok kami, mari kita mengucapkan hamdalah. Saya perwakilan kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada semua atas partisipasinya dan saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.